Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi ini segmen baru di channel Syokyu Mardian. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, berbagi perspektif dan opini sama kakak aku, Kak Zalfa. Ya. Hari ini hari ini kita akan ngomongin tentang perspektif dan opini kita terkait dengan pacaran. Ya. Sebelumnya kenalin lu kakak aku, Cak. Kenalin diri apa? Nama aku Zalfa Lukiana. Terus apa lagi? Ya, usia di mana Usia kuliah? 23 tahun. Kuliah di Teknik Arsitektur. Kakakku 23, bentar lagi sih. September Jadi nanti 23, aku 21. Jadi beda kami sekitar 2 tahun lah. Jadi sebelum kita bahas perspektif kita mengenai pacaran, jadi aku tuh di sini tuh sebagai orang yang nggak berpacaran, sedangkan kakak aku kan pacaran nih ceritanya. Jadi mau sharing aja. Untuk memahami itu mungkin aku jelasin dulu background kita yang beda dan kenapa bisa kita beda gitu. Walaupun kita adik kakak kita beda, mungkin karena beda pendidikan, beda lingkungan, beda proses yang dilewatin. Kita SD sama-sama Min Banda Aceh. Kita SD sama-sama Min Banda Aceh, itu SD terkeren di kota Banda Aceh waktu itu. Dulu. Terus SMP yang bikin beda. SMP Kak Galva masuk SMP 6. Salah satu SMP terkeren juga kota Banda Aceh kan. Salah satunya SMP. Banyak anak-anak inilah ya. Hits gitu ya. Sempat terpengaruh punya punya geng-gengnya itu dulu. Ya namanya juga pas SMP itu kan banyak ya geng-geng ala-ala. Untuk anak kota Banda Aceh kalau tahu sekolah party ya dulu hits gabungan berapa sekolah. Oh ya udah. Pokoknya pernah ada jadi itu. Enggak lah. Jadi SMP udah beda, SMP 6. Terus aku masuk SMP IT Nurul Islah, sekolah swasta, fokusnya ngafal Quran gitu-gitulah. Sekolah sampai sore. Terus SMA hampir sama, dia asrama juga di Mosa. Mosa tuh sekolah sains, cuman asrama, nggak fokus belajar agama. Nggak ada biasa. Ada lah misalnya. Ya maksudnya nggak khusus belajar kitab kayak pesantren atau apa, cuman sekolah Ada boarding. dulu tuh ada P1 malam tuh dia kayak belajar agama gitu. Kayak gitu. Tapi nggak yang kayak misalnya harus hafal Quran, ada rutin gitu-gitu. Itu kurang. Ya, jadi Lebih kayak ke pelajaran. kok orang lihat Mosa tuh isinya orang-orang pinter gitu kan, cuman dia asramain gitu kan. Iya. Orang-orang inilah secara akademisnya bagus lah. Kayak lewat arsitektur sih ya. Nggak tembus keluar. Terus aku SMA aku tuh di Alatia ya, khusus ngafal Quran. Jadi dari SMP SMA udah beda gitu. Terus satu hal yang kami mau tanya sama Kak Zalfa, ini untuk informasi juga kenapa kami ngomongnya kami gitu nanti waktu cerita, karena kami tuh aku ya karena kami di keluarga memang terbiasa pakai kami, untuk nggak ada aku tuh jarang sama ngomong sama keluarga. Kami sama orang tua ngomong kami juga, sepupu abang bilang kami, Zalfa, Syauki kami, bilang diri sendiri kami. Jadi ngomong sama keluarga pakai kami gitu kan. Kapan pertama kali Kak Zalfa tuh naksir cowok tuh kapan? Naksir kayak Naksir ya ada rasa suka gitu, naksir sama cowok. dari SD kelas berapa kira-kira? Kelas 4. Kelas 4 dah. Ya emang kayak orang-orang segitu. Itu udah mulai ada suka-suka. Nah kami itu waktu SD juga kelas 4 atau kelas 5. Namanya apa tahu ya? Kami juga tahu. Oh iya. N. Wah gitu lah. SD Min tuh. Bahkan kami punya kawan, dia kelas 2 SD waktu itu. Dia beli lotre mainan, terus kasih bunga ke anak cewek, terus ceweknya nangis di kelas 2 SD itu. Udah
kayak gitu situasinya. Makanya mungkin anak-anak sekarang mungkin nge-share pacarannya karena ada gadget aja, tapi dulu memang dengan sekarang kan TikTok tuh jadi budaya kayak gitu tuh udah sangat umum dan biasa kayak gitu. Jadi ya mereka tuh kayak lebih bangga gitu, apalagi kan anak-anak tuh kan lihat TikTok kan dia contoh kayak remaja-remaja labil sekarang tuh kan apa-apa di-share semuanya gitu. Jadi ya sebenarnya misalkan suka atau mungkin mereka tuh lebih memilih pacaran gitu ya, yang anak-anak nih rasanya tuh mereka tuh perlu dibimbing kayak tuh, misalnya diberi pengetahuan, misalnya pendidikan seks sejak dini, batasan-batasan tertentu, karena kan rasa suka tuh nggak bisa kita tahan gitu kan. Tuh. Terus oke, pertama kali sama-sama mungkin SD lah. Mulai pacaran kapan? Pacaran ala-ala Nggak cinta apa, ya apapun yang terjadi itu, lah. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Sama kawan satu SMP? Enggak, beda. Abang letting kayak gitu, dikenalin, dan tuh pertamanya nggak mau karena ya kayak dipaksa sih dideketin atau nggak, gitu. Bentar, 3 SMP berarti kau pacarnya SMA? Pas SMP. Kak Zalfa SMP, pacarnya kan dia Iya, dia SMA. kelas 1. Dia SMA, beda setahun. Iya. Kayak mana awalnya? Awalnya kayak mana? Kan beda sekolah tuh pasti. Kayak mana? Jadi kawan-kawan kami tuh ada acara ke laut. Nah terus ada undang kawan-kawan si abang letting nih. Jadi long story short itu dia kayak tertarik gitu, terus mau minta dikenalin. Pertama kami kan nggak mau, kayak canggung, takut, karena dari dulu tuh dari SMP tuh banyak gitu yang mau kenalan, tapi kami tuh selalu takut, risih, karena kalau dari lingkaran pertemanan dari luar tuh nggak nyaman gitu, karena sangat stranger gitu kan. Terus karena udah dikasih nomor, habis itu dihubungi terus kayak gitu kan. Ini namanya juga perempuan ya, apalagi kalau di dekat-dekatin terus ya, dipepet jangan kasih kendor gitu kan, kita kayak lama-lama tuh luluh gitu. Berarti awalnya memang ibaratnya agak kasih pintu gitu kan. Tapi karena dideketin mau berbulan-bulan, udahlah. Sayang orang ya udah. Pacaran anak SMP itu kayak mana? Ngapain dia tuh? Cuman SMS-an kayak gitu. SMS-an, ada keluar di gak? zaman kami ya. Keluar tuh kalau kami tuh masih takut ya gitu. Jadi dia pasti ada aja kan keluar. Ada pertama sekali itu pun sama kawan. Ya. Terus cuma SMS-an gitu-gitu, jajan bareng ada gitu. Nggak ada biasa aja. Nggak ada. Jadi itu nggak ada ketemuan saya dijemput. Ada di zaman kami memang kawan-kawan kami itu lebih expert lah ya. Misalkan udah lebih dewasa lah, misalnya sering jalan bareng, naik Honda berdua, goncengan berdua, besok sering main warnet juga misalnya berdua kayak gitu. Orang kan zaman dulu tuh banyak misalnya orang pacaran di warnet gitu kan. Kami tuh nggak mau misalnya begitu, kami itu juga masih takut. Ini sih masa warnet tuh orang main PB semua. Waktu SMP. tuh Kak pas SMP, kami SD kelas 6 tuh udah menjamur, kami nggak ikut. Sampai sekarang pun game online tuh nggak main lah. PB Legend lah segala macam. Berapa lama bertahan? Sebulan, semingguan kayak gitu. Kalau kami di SMP nggak ada naksir sama orang. Kalau mungkin kok dibilang kan aku nggak nembak cewek gitu kan, cuma ada dekat berjaring. Nanti lah kita bicara. Gitu nanti. Jadi nggak nembak. Waktu SMP ada, mungkin kalau orang bilang sekarang hubungan tanpa status gitu kan. HTS hanya teman saja. Ya hanya teman saja gitu. Teman ya mungkin ada 2 orang gitu. 2 orang yang cuman deket gitu. So ya udah gitu. Cuman nggak bisa dianggap nih cuman naksir, kayak dia naksir nih, kayak sama-sama naksir, cuman nggak ngapain, nggak nembak gitu, karena kami nggak pernah, dan
nggak tahu, beda rasanya. Terus apa berarti pacaran cuman berapa kali? Dua kali sama dua kali sekarang. sama terakhir. Terus itu berapa lama Kak Salva? Yang mana? Yang SMP? Sebulan seminggu. Nah, sebulan seminggu, coba kali ya, sebulan seminggu. Terus pacaran kedua tuh kayak mana? Ada bertahun-tahun. Tahun-tahun enggak, masalah awal mula kenal di mana, kelas berapa? Dari pertama kenal dia tuh dia kawan min kami. Kelas 6 tuh sekelas. Habis itu satu SMA, satu kelas kayak gitu kan. Terus ya udah kayak kawan kami tuh di masa kawan-kawannya tuh semua dekat. Jadi kan di SMP nih banyak geng-geng ya, bisa kelompok-kelompok. Tapi kalau asrama tuh biasanya biasanya asrama itu kami nggak berkelompok-kelompok. Jadi semuanya dekat. Apalagi kalau sama anak kelas gitu kan. Terus ya udah kayak sesama kawan-kawan gitu. Kok jadi kawan-kawan deket, jadi prosesnya lebih mudah diterima gitu Ya, karena dekat karena semua kan bukan orang asing lah istilahnya gitu, bukan dari luar circle kita. Nembaknya di mana tuh dia? Di sekolah. Di sekolah. Di mana depan kamar mandi, depan di mana? Jadi di sekolah kami tuh ada namanya mading cinta gitu ya. Jadi Mading cinta. madingnya tuh di depan asrama cewek. Jadi setiap misalkan si cowoknya mau kasih jajanan dari luar sekolah tuh di situ jumpanya. Habis itu kalau ada urusan sekolah kan sering rapat tuh sampai malam atau apa, terus ada perlu dokumen apa tuh biasa ketemuannya di situ. Misalnya cewek cowok depan musola, depan asrama cewek itu ada musola, di antara tengah itu ada pohon gede. Nah di situ ngomong apa? ngomong apa? Enggak gitu. Oh itu kayaknya rahasia aja. Oh rahasia. Dikasih barang nggak? Pas pendekatannya Pendekatan kasih, pas tembak biasa ya udah gitu. Ngomong aja. Ngomong. Itu bertahan sampai sekarang. Ya. 3 SMA. 3 SMA sampai sekarang. Ya 4 tahun ya. Lebih lah. 4 tahun lebih. Wah. Terus gimana rasanya pacaran? Kan pacaran tuh ada yang toksik, ada yang enggak gitu. Jadi ya rasanya tuh kayak bertumbuh dan berkembang bersama-sama gitu. Emang dia nggak toksik? Menurut kami enggak, karena sejauh ini nggak ada ngelarang-ngelarang kayak kan sering misalkan kalau kita lihat zaman sekarang tuh kan adalah kawan-kawan kami itu yang pacarannya itu toksik atau terlalu dikekang dikit-dikit kayak cemburuan. Habis itu yang buat kami bertahan tuh ya karena berproses dewasa sama-sama. Misalkan ada masalah tuh gimana ngadepinnya secara dewasa gitu. Misalkan nggak cepat cemburuan, misalnya ada orang, biasa kan kita ada kawan-kawan cowok juga gitu kan. Jadi dari sisi itu sih yang buat lama juga gitu. Jadi Kak Pas salah secara umum bicara berarti merasa ini positif gitu untuk diri Kak Salva, perkembangan diri Kak Salva. Ya. Nggak mau tanya-tanya sama kami. Interaktif lah. Kan Oki bukan, saya nggak pacaran gitu kan. Jadi kayak mana tuh Oki prosesnya mendekati seorang cewek yang menurut Oki pengen bisa serius sama dia tuh kayak mana cara Oki? Karena kan kok tanpa ikatan tuh kita ya udah bebas kayak itu. Iya. Nggak bisa berharap, bisa aja tuh jadi harapan hanya angan-angan gitu kan. Ya itu yang kami rasa sebenarnya. Tapi kami mau cerita sedikit pengalaman. Misalnya Kak Salva SMA tadi cerita. Kami SMA apa ya? Karena kan pesantren Islami gitu, dia bilang hafal Quran. Jadi kehidupannya tuh bagus juga dikelilingi oleh ikhwanul muslimin gitu kan.
Jadi yang itu awal mula masuk pesantren juga lihat orang, ini ada kawan 30 juz kan, hafiz 30 juz. Ada orang hafal satu Quran. Itu waktu itu terkejut itu 2014. Oh, dia pacaran. Enggak, 2014 tak ada kawan hafiz tuh terkejut kan. Terus lama-lama bergeser, nggak cuman wah hafiz bagus gitu. Tapi setelah kenal bertahun-tahun ya orang tuh baik buruknya itu tergantung apa yang dia lewatin gitu. Nggak karena hafalan atau dia hafiz gitu. Jadi ada kawan kami hafiz liburan jalan sama cewek, ada hafiz yang inilah ya, bukan karena dia hafiz dia baik gitu. Mungkin ada orang baik, tapi memang rata-rata yang hafiz itu terlepas dia tujuannya apa, tapi dia nggak tahu ada kemudahan ya di dunia. Dia masuk kampus mudah, dia selalu ada kemudahan gitu. Tapi kok kami lihat ya kalau misalnya dia sempurna enggak gitu ya. Enggak, itu yang kadang stigma kami tamat pesantren, saya orang kan biasa bilang hafiz ya. Kok bagi kami yang di pesantren bilang hafiz itu yang udah khatam. Tapi kami kan cuma beberapa juz lah kita bilang. Jadi orang cakap hafiz baik kadang-kadang, tapi kesel gak di gitu. Padahal ya biasa aja. Even hafiz 30 juz pun they're human gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi ke pertanyaan tadi ya. Kayak mana kami misalnya kami nggak pacaran, kayak mana misalnya kami ada tertarik sama orang, kami kayak mana ya kan gitu. Kami pasti interaksi sama dia ya itu ya namanya suka tuh wajar ya, suka wajar. Dari SD kita ada naksir sama orang, SMP ada yang cuma hubungan gitu tapi SMP udah alay sudah kasih hadiah udah ada lah, tapi nggak pacaran, nggak ada tembak atau kayak mana. Terus SMA nggak ada banyak pilihan karena diketat juga, tapi kadang orang cecein tetap ada, ikhwan akhwat tuh cecein tetap ada, cuman ya biasa aja, nggak ada sama sekali yang ini. Kuliah yang menarik bagi kami, kok misalnya bicara masalah percintaan, kuliah itu nggak tahu karena mungkin di pesantren nggak banyak pilihan. Jadi kami pas SMP ada nih, SMP kan karena pubertas, jadi kita kayak banyak suka sama orang gitu ya. Dikit bentar suka sama nih, bentar suka sama bentar suka sama. Kami juga ada pas SMA. SMP tuh gila sih parah. Tapi kayak kuliah tuh kami kayak pubertas kedua tuh enggak? Karena banyak organisasi jadi ketemu kok bagus-bagus gitu kan, anak pesantren kata keluar dari tempurung gitu. Lihat dunia jadi kayak latah sikit lu bentar gitu. Dan ada niat nih karena terkurung dalam pesantren yang kata orang penjara suci, jadi sama juga penjara suci cuma kayak pesantren ya itulah. Jadi kayak mau explore, ada niat dalam hati kayak ini aku nggak pernah udah pacaran, jadi kayak aku mau pacaran gitu. Kuliah aku mau coba lah pacaran sekali. Udah akhirnya ya pasti kami deketin, misalnya ada rasa-rasa suka, misalnya orang pertama ya pasti ini ya deketin dia, terus chat. Pasti pertama kali ini kisah menarik juga. Pertama kali kami suka sama cewek itu adalah yang 1 unit kan, dia 1 unit. Memang cantik gitu, tapi waktu itu orang belum nggak tahu dia cantik, jarang ada yang lihat dia, emang nampak gitu deh. Jadi oke, suka yang tersembunyi nggak tersembunyi waktu itu kebetulan yang pertama. Maksudnya kan biasa ada orang yang suka, misalnya satu orang suka sama dia, rupanya dia juga suka. Kok oke lebih ke yang awalnya gitu, inner beauty. Awalnya gitu, sekarang dia udah banyak orang suka. Gara-gara oke. Bukan, saya ya udah saya cantik, saya gitu lah. Cewek kan udah gede ya kayak mana ya, kok cantik gitu. Jadi waktu itu nggak banyak sih. Pertama deketin ini kok ngechat sama dia kok susah, dibalas singkat, sampai satu waktu dia upload story ada jaim cewek ada jaim. Dia upload story ada muka cowok situ. Cowoknya rupanya cowok abang meeting. Mungkin banyak kan bisa deketin. Mungkin dia banyak deketin kan, cuman dia ada cadangannya, jadi nggak tahu adalah pilihan dia. Nggak tahu kok, cewek mungkin jarang kayak itu cadangan.
Tapi mungkin ada juga mungkin ada. yang banyak dideketin, kira-kira peluang paling bagus tuh yang mana. Tapi Emi nggak tahu ya, misalnya pasti ada juga lah cewek, cowok kan pasti ada kayak itu juga. Cowok kan banyak juga tuh yang dideketin, banyak cewek. Ya. Cewek pun kan milihnya kayak gitu juga gitu. Iya. Udah akhirnya kok nih dia upload nih, mau balik nih. Akhirnya ya udah agak-agak mundur gitu kan. Agak-agak mundur, tapi orang tahu. Yang bangkainya tuh orang tahu dan dicecein, sementara dia udah punya pacar. Jadi kayak gimana? Kami terpublikasi, kami naksir sama dia, tuh lah bodoh. Kok bisa orang tahu ya? Ya kami ya kawan-kawan kami cerita lah, tersebar lah, biasa lah anak kuliah. Awal-awal setelah tersebar, tapi orang tahu ya kami suka sama dia. Dia ada pacar, gitu. Dia sama pacarnya tuh orang gak banyak tahu. Karena dia kan gak famous. Tapi belakangan udah nih. Tapi ya udahlah. Tahu berakhirnya mereka akhirnya putus. Maksudnya dia suka Mogi. Enggak, dia akhirnya putus. Selama dia ada pacar tuh kan kita agak-agak mundur gitu kan. Ini maju lagi. Agak mundur, ada dekat lagi sama satu orang cewek gitu kan. Satu orang cewek yang kisahnya mungkin sama dia lebih agak serius gitu kan. Tapi itu lama tuh selangnya, si yang kami naksir pertama nih punya cowok kan. Habis itu udah berapa lama kami biasa aja, kami deketin lagi sama dia, nih. Tapi pas sudah putus ya kami deketin lagi. Pas kami deketin tuh mulus mana jalannya, mulus jalannya sampai dia nurut. Dia udah welcome, terasa lah nih mau kayak nih. Mungkin kok jadi pacar pertama bisa nih kayaknya nih. Oh, yang kisah dia. Tahu. Kayak itu kan. Si kawan tuh tiba-tiba. Bukan tuh. Udah abis itu ya pas kami lagi dekat-dekat tuh lah kesalahannya, karena mungkin dekat, ada kita bangun hubungan sama yang lain, ada satu cewek yang menurut kami bagus juga kami deketin gitu. Tapi yang sudah nampak menerima nih lama-lama kayak kami tinggalin karena fokus ke sini. Itulah salahnya cowok. Fokus. Tapi apa ya? Cuman sebatas mungkin dia masih nerka-nerka kami suka sama dia yang pertama nih ya. Tapi ya kami nggak bisa dibilang nyakitin dia sengaja, nggak. Seharusnya bisa dekatin kayak gitu kan. Kita pegelahi lah ya, Pegelah ya. Kayak misalkan dia berarti nggak mau di-clearkan dulu gitu. Jangan masih proses udah mau kenal yang lain lagi gitu. Bentar, clearkan tuh karena kan nggak ada apa-apa. Ya apa itulah, maksudnya kan Oki udah merasa gitu si cewek nih kayaknya welcome tuh, dan Oki salah juga misal kenapa lagi kayak gitu. Oki mau coba kenal yang lain. Nah itu salah besar. Siap. Karena kan cewek itu juga dia nggak langsung nunjukin aku mau makin. Ya betul susah sih. Makanya kalau misalnya emang betul-betul suka tuh jangan kasih kendor, satu aja dia. Jangan langsung mau cari yang lain lagi gitu, karena emang cewek tuh butuh proses. Nggak kok cowok kan enakan bisa pindah-pindah. Cewek tuh kan menunggu, habis itu berproses juga. Tapi nggak langsung bilang, bahkan mungkin Pulau Jawa langsung balas aku suka maki gitu. Mungkin nggak tahu ya, tapi masih ada gengsi-gengsi di kota-kota modern di Jawa sana, kayaknya cewek itu udah mulai, dulu sempat ngetren video-video cewek nembak cowok, tau nggak? Tapi kan ada mulai itu. Tapi Banda Aceh ya Aceh belum aja. Beda lah, ya, maksudnya kan di sana juga pergaulannya bebas gitu, sama cewek sama cowok tuh. Misalkan kayak nugas di rumah si cewek ini ada kawan-kawan cowoknya sampai malam, atau di apartemen, di kos-kosan kan tuh, bahkan gabung tuh kos-kosan cewek cowok. Jadi karena faktor-faktor kayak gitu udah biasa, jadi yang di sini tuh masih tabu gitu. Nah akhirnya ya berpindah lah, karena awalnya apa ya, yang pertama nih kami suka menggebu-gebu gitu kan, gebu-gebu. Yang kedua nih sebenarnya biasa aja,
Jadi perlahan-lahan nggak bagus nih ke aku sana, enggak. Kawan mau sharing aja gitu ya. Tapi ya karena karena kita komunikasi kan penasaran mau tahu lebih lanjut ya mana dia kira-kira bagus nggak gitu. Jadi yang ini lama-lama terdegradasi, dia pun kayak nggak nyadar sih. Saya lama-lama oh ya udah ya itu nggak sekali atau apa kan ngerasa. Jadi ya karena dia nggak bilang, mungkin nggak tahu. Ya mungkin nggak tahu mungkin kesel. Ya udah. Kalau misalnya jadi kami nih perspektif cewek misalnya kayak gituin ya kesel juga. Apalagi kok cowoknya tuh udah tahu gitu, misalnya oh dia welcome gitu kan. Tapi sampai sekarang kami sih ini sama dia berhubungan baik, bersahabat malah gitu kan. Jadi santai aja. Jadi itu salah satu hal yang menurut kami itu dewasa. Dan bisa berteman kayak biasa. Dan yang kedua yang beralih ke kisah selanjutnya. Berarti kalau kita ngomong ini dia tahu. Bisa jadi tahu, tapi udah berdamai kan? Oh iya bagus. Sama sekali nggak ini, Ben. Nah, jadi yang kedua nih sukanya tuh bukan ini bagus ya perlu ku deketin, bukan kayak yang pertama gitu. Ini kami lihat biasa berkawan kan. Malah karena kan pakaiannya cukup islami, kami bilang cukup islami. Terus kami lihat ini unik nih, nggak kayak cewek-cewek berpakaian seperti dia tapi yang lainnya gitu, dia terbuka bisa diajak diskusi segala macam. Oh ini unik nih, makanya kayak penasaran, aku pengen deketin lagi. Tapi kalau kami nggak kenal, kami sama sekali nggak tertarik. Cewek ini pakaiannya kayak ini, kayak perlu deketin, nggak. Karena nggak tahu, tiba-tiba karena mungkin teman kan ada itu, nggak tahu bisa tertarik aja, jadi saling tahu. Kan misalkan kita nih tertarik, misalnya kayak kita nggak munafik lah, misalnya kita pertama tuh melihat fisik. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, misalnya kecocokan, bisa diajak ngomong, diskusi itu yang paling paling inti itu, yang susah didapatin di semua orang. Itu. Jadi itulah, misalnya makanya ada istilah juga, misalnya cewek tuh kan nggak terlalu pentingin fisik juga sih kan. Kan cewek tuh kayak senang misalnya disayang, didengar, diperhatikan gitu. Jadi percuma misalnya nih ada cowok ganteng kok misalnya dia egois atau apa, cewek juga pasti ilfeel gitu. Seperti itu. Itulah, jadi akhirnya kami kenal sama dia, berjalan cukup baik gitu kan. Berjalan cukup baik, saling bisa terasa lah supportnya itu kan, saling membantu dan membahu itu. Tapi ya nggak pacaran, kami nggak tembak dia bebas berkawan sama siapa aja, kami nggak larang dia. Sama sekali nggak cemburuan juga karena dia bergaulnya bagus sama laki-laki gitu ya. Jadi ya udah bebe aja gitu ya. Sampai akhirnya yang Oki bilang nih. Ya. Sampai akhirnya ada keputusan mungkin dari orang tua segala macam. Tapi ini salah satu sama dia ini salah satu yang yang cukup menarik lah dalam perjalanan hidup kami, percintaan kami yang dikit pengalaman. Ini salah satu yang cukup menarik. Habis itu kan berakhir nih. Berakhir karena fase hidup tertentu orang, kita nggak tahu. Jadi sekarang udah putus koneksinya. Masih berteman, cuman nggak sedekat. Misalnya kami yang pertama udah selesai, kami bersahabat. Kok ini agak renggang gitu. Cuman ya biasa aja sih. Tapi kami sebelum akhirnya nggak jadi gitu, akhirnya kami nggak jadi, ada satu masalah lah yang terjadi sama kami di hubungan kami. Terus apalah kalau kita bahasain gara-gara itu putus ya. Tapi kami nggak pacaran, tapi gara-gara itu ya hancur gitu ya, hubungannya udah hancur duluan. Baru ada satu momen lagi yang bikin betul-betul ya udah kayak itu nggak lagi, berarti gitulah. Trauma, takut, misalnya kayak bukan sih,
karena terlalu vulgar untuk dibicarakan sebenarnya. Karena viewers mungkin tahu juga gitu, cuman ini berbagi ya sama semua orang sih. Jadi ya itulah kisah yang mungkin kami alamin gitu, cuman kayak gitu aja. Tapi setelah sama dia ada sih naksir sama yang lain, cuman ya rasanya apa ya, beda aja gitu rasanya. Karena kan saya nggak mau makin cari dewasa, udah kebetulan makin dewasa, jadi mungkin pikiran lebih let it go aja, let it flow. ada semester tua menuju semester tua, terus ada hal bertepatan dengan itu kebetulan mungkin ya. Jadi kayak lebih slow aja, misal kalau ada ya udah nanti gitu ya. Slow. Jadi ya kami berhubungan baik terus sampai sekarang gitu ya. Pendapat kapan Kak Zalfa tentang nikah muda itu gimana sih? Nikah muda.